Kota Tangerang, salah satu kota dengan tata kelola sampah terbaik di Indonesia. Sumber sampah di Kota Tangerang salah satunya berasal dari pasar. Sampah-sampah ini nantinya akan dikumpulkan dan kemudian akan diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah bernama TPA Rawah Kucing. TPA Rawah Kucing merupakan TPA terbesar dan terbaik di Kota Tangerang karena TPA ini mampu mengelola TPA dan merubah TPA menjadi tempat yang indah, rindang, dan bersih. Salah satu bentuk pengelolaan sampah di TPA Rawah Kucing yaitu pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos. Video ini akan menjelaskan tutorial pembuatan pupuk kompos secara detail. Tahapan-tahapan pembuatan pupuk kompos. Tahap pertama, siapkan alat dan bahan seperti sampah organik, mesin pencacah, mesin pengepresan, wadah atau tempat fermentasi, penyaringan, dan karung pengemasan. Tahap 2, pemilahan sampah. Tahap 3, pencacahan sampah. Tahap 4, pengepresan sampah. Dan tahap 5, fermentasi sampah. Tahap 6, penyaringan kompos. Dan tahap terakhir adalah pengemasan kompos. Sampah-sampah dari pasar ini akan melalui proses yang pertama, yaitu proses pemilahan sampah. Sampah dari pasar tidak semua organik. Biasanya sampah anorganik seperti plastik ikut terbawa. Maka, untuk membuat pupuk kompos, sampah anorganik harus dipisahkan. Yang kedua, tahap pencacahan. Setelah sampah pasar bersih dari plastik, selanjutnya sampah dimasukkan ke mesin pencacah untuk dihancurkan dan dihaluskan. Setelah itu, sampah hasil cacahan akan dipres di mesin pengepresan sampah. Tujuannya agar memisahkan sampah dengan air. Nah, hasil pengepresan sampah ini berupa pupuk cair dan juga pupuk padat, di mana pupuk padat ini akan difermentasi selama 40 hari. Selama proses fermentasi tersebut, pupuk kompos harus dibolak-balik setiap 3 hari sekali. Setelah itu, tahap pengemasan. Pengelolaan kompos secara manual tidak jauh berbeda dengan pengelolaan kompos dengan mesin. Sama seperti tahap awal, setelah pemilahan sampah, sampah akan difermentasi di alam terbuka selama 40 hari. Kemudian akan dikeringkan selama beberapa hari. Setelah itu, sampah yang sudah difermentasi dan dikeringkan akan melalui proses pemilahan ulang karena masih banyak sampah anorganik yang ikut tercampur. Setelah bersih, pupuk kompos akan disaring di mesin penyaringan.
kompos disaring, pupuk akan dimasukkan ke dalam karung dengan berat 25 kg per karung dan kemudian akan dijahit seperti ini. Setelah pupuk-pupuk ini berhasil dikemas, pupuk ini siap didistribusikan secara gratis ke setiap kelurahan yang ada di Kota Tangerang. Oke, kita turun. Selanjutnya akan saya perkenalkan jenis-jenis limbah yang ada di sini. Itu yang warna putih adalah limbah dengan pH di bawah 6, warnanya sangat putih pekat. Dan ini adalah pH di atas 8 di bawah 9. Warnanya juga sangat keruh, kotor dan bau. Dan yang di tangki ini adalah limbah dengan pH di atas 9. Perlu saudara sekalian ketahui bahwasanya pH normal adalah 7. Baiklah, mari kita turun. Kemudian akan saya perkenalkan bagaimana cara pengolahan limbahnya. Nanti semua limbah yang ada di tangki itu akan dimasukkan ke dalam bak pengolahan yang namanya koagulasi 1. Itu yang di drum biru adalah berisi cairan kapur. Ini ada 3 jenis limbah masuk ke dalam satu tangki koagulasi untuk diolah. Dari situ kemudian akan di steril dan diteruskan ke bak pengolahan di koagulasi 2. Di sini akan dicampur dengan bahan kimia yang namanya Master SA. Master SA ini tugasnya adalah menurunkan pH. Ini adalah koagulasi 2. Setelah itu akan dialirkan ke pengolahan berikutnya, yaitu ke bagian pemisahan antara kotoran dengan air. Kotoran ini nanti akan disulap menjadi lumpur yang tugasnya dilakukan oleh master vlog. Master vlog adalah mengikat lumpur atau air kotor sehingga terpisah antara endapan yang kotor dengan air yang jernih. Dan kemudian akan disalurkan ke settling tank. Di sini lumpur akan diendapkan dan kemudian lumpur akan diolah ke bagian pengepresan untuk dikeringkan, sedangkan air akan dialirkan ke pipa ini menuju ke bak kontrol. Oke, kita turun tangga. Kita lihat pipa yang di atas itu adalah pipa yang berasal dari settling tank dan kemudian akan menuju ke bak kontrol. Dan ini dia bak kontrolnya. Bak kontrol itu tugasnya menampung air yang sudah diolah di pengolahan fisika. Kemudian dari bak kontrol akan dialirkan keluar menuju kolam besar, yaitu kolam ekualisasi. Di sini terjadilah proses pengolahan biologi. Setelah melalui proses fisika, kemudian akan berlanjut ke proses biologi. Di situ ada 2 stirrer, tugasnya mengaduk air agar oksigen masuk ke dalam air. Itu yang warna kuning seperti perahu adalah stirrer atau pompa. Dia sepanjang waktu kerjaannya mengaduk terus untuk memecahkan oksigen agar oksigen masuk ke dalam air.
Kemudian dari ekualisasi, air akan disedot atau dipompakan ke atas menuju ke kolam aerasi. Di kolam aerasi ini air akan di-stirrer juga, dan di sini ada banyak bakteri pengurai, yaitu bakteri baik. Ini adalah tempat bakteri-bakteri berkembang biak untuk membantu proses penguraian. Setelah air terurai, kemudian akan dialirkan lewat pipa menuju ke sumur besar yang disebut dengan pengolahan sedimentasi. Dan air olahan yang ada di sedimentasi akan dihisap pompa. Dihisap dengan pompa, kemudian akan dimasukkan ke dalam filter. Di sini ada 2 buah filter dengan dicat warna biru, yaitu sand filter 1 dan sand filter nomor 2. Ini yang warna biru. Setelah air keluar dari sand filter, akan diteruskan ke filter yang lebih kecil, akan disaring kembali di filter yang lebih mikro. Ini perwujudannya, penampakan dari filternya. Setelah dari filter, kemudian air akan dialirkan menuju kolam. Kolam ini adalah sebagai indikator bahwasanya kalau air ini sudah layak untuk dibuang, maka di dalam kolam ini akan diisi ikan-ikan. Bila ikan-ikan ini dapat hidup sepanjang waktu dan terus berkembang biak, maka ini artinya air ini sudah layak untuk dibuang ke sungai. Namun di perusahaan ini air dimanfaatkan kembali untuk penyiraman tanaman, juga untuk ternak ikan. Oke, dinyalakan dulu. Tadi airnya belum nyala, belum mengalir. Oke, kita nyalakan dulu. Air akan melewati pipa-pipa ini menuju sand filter 1. Dari sand filter 1 akan menuju ke sand filter 2. Dari sand filter 2 akan masuk ke saringan yang lebih kecil lagi, dan air akan dialirkan menuju kolam ikan. Bahwasanya kolam ikan ini adalah sebagai indikator bahwasanya air ini sangat layak untuk dibuang kembali atau dimanfaatkan kembali. Lihat, airnya sangat jernih sekali. Dari air yang tadi kotor menjadi jernih sekali, dengan pH-nya normal, yaitu sekitar 7. Maka dari itu di sini ikan hidup dan berkembang biak dengan baik. Itu tandanya airnya bagus. Padahal ini awalnya adalah air limbah yang sangat beracun, air limbah yang sangat kotor dan bau. Akhirnya disulap menjadi air yang sangat jernih sekali. Ini adalah pompa. Pompa ini nanti akan dialirkan ke pos-pos penyiraman tanaman. Lihatlah, tanaman ini sangat subur
Satu hal perlu sahabat YouTube ketahui, bahwa secara periodik akan dilakukan audit dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pengecekan dan uji lab apakah sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup atau belum. Dari situ nanti akan ada laporan dari laboratorium Dinas Lingkungan Hidup menyangkut kadar residu terlarut, residu tersuspensi, kadar pH, kadar BOD, kadar COD, DO, kadar fosfat, kadar natrium trihidroksid, arsen, barium, krom, tembaga, besi, timbal, seng, klorid, merkuri, sianida, sulfat, dan kadar minyak. Dan masih banyak lagi, tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Namun yang pasti semua angka-angka harus masuk dalam standar baku mutu berdasar peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Baiklah, demikian review dari saya tentang proses pengolahan limbah industri yang benar. Kurang lebihnya seperti itu.